Kita sudah memasuki bulan pertengahan tahun, ya. Namanya kita masuk dalam bulan Juni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan minggu depan kita akan merayakan HUT gereja kita. Ya, minggu depan kita akan merayakan HUT gereja kita. Nah, nanti kita dengar dari pengumuman HUT gereja kita yang ke 22. Coba HUT gereja kita yang ke-22. Saudara, kalau ini sudah, kalau misalnya seperti kita ini sudah dewasa dia 22, ya. Udah ada kumisnya gitu kalau cowok gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 22 tahun. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita persiapkan nanti semua pelayanan, semua ibadah kita persiapkan untuk tanggal 9. Saudara berdoa supaya semua ini boleh berjalan dengan baik, ya. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di bulan Juni ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang satu hal yang dimana kita harus hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya, hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih, bulan kemarin kita berbicara tentang hidup kerukunan, hidup rukun di dalam Tuhan. Kerukunan tidak akan terjadi tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan setiap kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa adanya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, ya, firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ayatnya yang ke-25 dikatakan, saudara, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya manusia ini dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Karena manusia ini penuh dengan keterbatasan. Manusia ini tidak akan bisa mungkin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya tanpa Allah bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali saya katakan, kalau saudara boleh hadir di tempat ini, itu bukan karena kuatnya, gagahnya kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita lagi ada waktu, bukan karena kita lagi rajin, tidak. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang menggerakkan saudara ke tempat ini. Oleh sebab itu berbahagialah. Itulah sebabnya dia berkata apa? Pergunakanlah setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Oh, kalau begitu Pak, kita ini digerakkan, kita ini dikontrol sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita hidup di dalam Roh, di bawah pimpinan daripada kuat kuasa, ya dikontrol. Tapi apakah kita nggak punya kehendak bebas? Punya. Ya. Tidak mungkin kita berkata enggak mau. Ketika Tuhan gerakkan hati kita, kita boleh berkata enggak mau, saya enggak mau, saya enggak kepengen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Tapi hal ini sekali lagi, apapun ketika kita tidak mau, saudaraku, tapi percayalah bahwa yang terlaksana pastinya adalah kehendak Tuhan. Karena bagaimanapun manusia ini, Bapak Ibu Saudara, manusia boleh, firman Tuhan berkata ada banyak rancangan dalam kehidupan manusia, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, Tuhan yang menentukan arah langkah. Ada banyak rancangan dalam kehidupan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan yang menentukan, kalau Tuhan yang menentukan pada akhirnya, artinya apa? Endingnya. Kenapa kita nggak dari awal aja sama Tuhan? Betul?
Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa endingnya adalah karena Tuhan, saudara, kenapa kita harus berbelat-belit gitu ya? Belok ke sana, belok kemari. Karena apa? Pada akhirnya endingnya Tuhan juga yang atur kita gitu. Karena Tuhan juga yang atur tujuan kita, rencana kita. Nah, kenapa kita harus sampai ke sana kemari? Ya, kenapa nggak dari awalnya saja kita itu datang sama Tuhan? Nah, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hiduplah dalam roh. Ya, kalau katakan orang hidup dalam roh, makanya dia juga harus dipimpin oleh roh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau dipimpin oleh roh Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat dan segala macam. Tapi apakah dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan? No. Ya. Bahkan mungkin pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, Bapak Ibu Saudara, banyak sudah tahu firman Tuhan tapi tidak hidup dipimpin oleh roh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dipimpin oleh roh ini merupakan satu keputusan yang harus kita ambil. Tuhan, saya mau dipimpin. Tuhan, saya mau roh saya diambil alih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita katakan bahwa hidup kita dipimpin oleh roh, maka segala urusan, ya, kedagingan kita, saudaraku yang terkasih, ya, bukan berarti kita nggak pengen uang, nggak pengen kerja lagi, tidak. Tapi Tuhan akan menselaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu? Menselaraskan artinya apa? Mensejajarkan atau menyamakan atau menyamakan sama ya. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan kehendak Tuhan, sehingga baik kita dalam pekerjaan kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam pelayanan kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian ketika kita juga mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan, ya, kita akan senantiasa melakukannya untuk Tuhan. Ya, itulah sebabnya dikatakan hidup di bawah kuasa roh. Ya, setiap manusia punya yang namanya kekurangan. Ada yang sempurna di sini, ya, atau ada yang tidak berdosa di sini. Suci gitu, ya. Suci, suci, suci. Gak ada lagunya itu, ya. Yang nama suci pasti ada, betul ya. Tapi saudara belum tentu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, karena kita tidak ada yang sempurna, maka Tuhan memberikan kita satu yang namanya penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah satu pribadi, ya, pribadi Allah dari Allah Tritunggal. Roh Kudus, ya, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Roh Kudus adalah satu pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak. Ya, Roh Kudus, saudaraku yang terkasih, memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, Roh Kudus mampu mengubah hidup seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Roh Kudus mampu melakukan mujizat. Roh Kudus mampu memberi kita kuasa. Roh Kudus berkuasa. Artinya saudaraku yang terkasih, Roh Kudus juga mampu memberi kehidupan. Dia mampu mencipta,
dan dia mampu ya memberikan hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kita bicarakan hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, di bawah pimpinan kuasa Roh, adalah satu pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Ya, dan kita nanti, saya kan ciptaan Bapak, Roh mah nggak usah lah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, gereja kita menganut doktrin Allah Tritunggal, ya, 3 pribadi 1 Allah, bukan 3 Allah kita, ya. Lalu nanti nggak usah dipikirkan, oh jangan-jangan kayak seperti misalnya di kepercayaan lain, ya, ya, ada orang yang menggambarkan dia satu tubuh 3 muka, itu namanya Tritunggal. Enggak, ya, itu ya, tidak seperti itu, ya. Pemikiran kita tentang Allah kita tidak seperti itu, ya. Mereka masing-masing berdiri sendiri, ya. 3 pribadi artinya berkepribadian, ya. Bapa punya pribadi, Anak punya pribadi, ya. Roh Kudus adalah pribadi. Tapi kita, saudaraku yang terkasih, ya, mereka adalah satu tujuan, satu hakikat, tidak pernah terpisahkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini akan senantiasa saya ulang-ulang kepada saudara setiap saya sampaikan firman, supaya ini tidak hilang dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang sungguh sangat membahayakan iman kekristenan kita. Ya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Ya, Allah Tritunggal. Apakah dalam penciptaan Yesus dan Roh Kudus tidak terlibat? Ya, karena di perjanjian lama Bapa, di perjanjian baru Yesus, sekarang ini Roh Kudus. Ya, adakah mereka terbagi-bagi? Firman Tuhan bilang tidak. Ya, ketika mencipta, mereka mencipta bersama. Ya, makanya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Dia ngomong kita, saudaraku yang terkasih, dia berbicara kepada siapa? Ya, ya, dia berkata baiklah kita menjadikan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia berbicara kepada pribadi yang setara dengan dia. Nah, mungkin saudara yang terkasih, saya seorang manusia lalu ngomong sama binatang, yuk kita ciptain yuk. Enggak, pasti sama manusia yang lain. Ya, saya ngomong sama Bang Daniel, kenapa? Kami setara, sama-sama manusia. Demikian dengan Bapa, dia berbicara kepada siapa? Ya, yang sama, yang setara dengan dia. Ya, sama-sama Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi Bapak Ibu Saudara dalam mencipta pun mereka bersama-sama. Di dalam menyelamatkan, apakah cuma hanya Yesus yang tersalib di atas kayu salib? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah cuma Yesus yang mati di atas kayu salib? Apakah tidak ada karya Bapa di situ? Tidak ada karya Roh Kudus di situ. Saudaraku yang terkasih, mereka bersama. Misi dalam menyelamatkan manusia ini, mereka bersama-sama. Hanya Yesus yang mengambil wujud sebagai manusia, bukan wujud ya, mengambil rupa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, hindari kata apa? Bahwa Allah menjelma menjadi manusia.
Nggak ada kata-kata menjelma di dalam firman Tuhan. Ya, tetapi Allah mengambil rupa. Saudara boleh pahami, menjelma berarti Allahnya hilang, manusianya tidak. Kalau dia menjelma, kalau dia berubah, contoh misalnya, ya, saya berubah jadi Batman, nasonya hilang, Batman yang kelihatan. Betul nggak? Ya, saya berubah jadi Spiderman, contoh seperti itu. Ya, nasonya hilang, nggak ada dikenal lagi. Yang dikenal Spiderman, kan begitu. Ya, tapi ketika Allah datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak menjelma atau tidak berubah menjadi manusia, tapi dia mengambil rupa manusia. Ya, paham ya? Artinya ketika dia mengambil rupa manusia, Allahnya ada tetap. Manusianya ada. Jadi makanya dikatakan bahwa Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Allah. Karena kealahannya juga tidak hilang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apalagi anak muda ini harus pahami betul. Jangan sampai nanti ya anak muda di luar sana, ya, lalu kemudian ini pengajarannya ini bagaimana nih Pak, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara harus pahami, ya. Oleh sebab itu saya akan selalu berulang-ulang sampaikan, ya, karena ini adalah satu doktrin yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari dulu sampai sekarang doktrin ini berusaha untuk dibunuh, ya, untuk dibinasakan supaya doktrin ini tidak berlaku. Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan, ya, tidak akan ada orang yang bisa, ya, mengubah yang namanya kebenaran, ya, kebenaran. Kalau ada orang berkata mana bukti bahwa Allah itu Tritunggal dalam Alkitab, saudaraku yang terkasih, ya, ada orang berkata memang tidak dijelaskan secara tertulis, tersirat, tersurat, tapi tersirat. Wow, saudaraku yang terkasih, segala sesuatu Alkitab punya bukti, ya. Alkitab itu bukanlah, ya, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara bukanlah di bawah akal kita, ya, tapi dia ada di atas akal kita, sehingga dia pun kita tidak sanggup untuk pikirnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup di bawah pimpinan Roh artinya apa? Kita hidup di bawah pimpinan Allah. Ya, jangan katakan aku hanya percaya kepada Yesus, kepada Roh Kudus aku nggak percaya. Ya, bahaya Pak. Ya, kalau kita berdosa sama Bapa, ada Yesus yang mengampuni, betul? Ya, berdosa kepada Yesus ada Roh Kudus yang mengampuni. Tapi berdosa kepada Roh Kudus, menolak Roh Kudus, saudara, itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena nggak ada lagi siapa yang mau menebus. Ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah gerakan hati kita, Roh Kudus kita murtad terhadap pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Ini adalah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Kalau kita berdosa kepada Bapa kita, ya, masih ada mama kita, betul? Sama seperti kita berdosa sama mama kita, ya, saudara, masih ada abang kita yang belain kita misalnya. Tapi kalau sudah berdosa sama abang, siapa yang bela? Ya, nggak mungkin. Seperti itu, paham ya? Paham ya? Kalau kita berdosa sama Bapa, masih ada Yesus yang mati di atas kayu salib buat kita. Nah, Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita masih berdosa kepada Yesus, kita masih tidak mau, ya. Lalu Yesus bilang, masih siapa yang melawan tidak apa-apa, ada Roh Kudus yang menginsafkan saudara.
Tapi kalau Roh Kudus sudah insafkan kita, lalu kemudian kita tidak mau pulang lagi, saudaraku yang terkasih, ya, yang jangan memang kita sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan untuk binasa. Ya, saudara, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kita harus hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya jalan kita ini nggak nyenggol sana, nggak nyenggol sini. Jalan kita ini lurus, ya, seturut dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka, ya, di dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Di mana kita hidup di bawah pimpinan. Ketika kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ya, apa dampaknya dalam hidup kita? Mari kita buka sama-sama. Kita buka Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ini masih Galatia ya abangnya. Ya udah. Oke. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. Ini firman Tuhan singkat. Ya. Kita baca sama-sama kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Maka Allah yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami, kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca pada hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih, karya daripada Allah itu adalah satu mahakarya yang luar biasa. Dan karya terbesar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap manusia adalah karya penyelamatan. Ya, itu adalah satu karya terbesar, di mana karya penyelamatan ini Ia datang sendiri untuk melakukannya. Supaya apa? Orang yang percaya itu selamat. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata begini, tidak ada, ini ya, ada saya baca ada saya dengar di Facebook. Nah, ini kalau saya pakai kacamata begini. Mana catatan saya? Nah, saudaraku yang terkasih, begini. Saya jadi kalau lihat saudara, wow. Agak ganteng sedikit saya kalau pakai kacamata. Saya PNS gitu. Wow. Dokter. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan bagi kita bahwa ada orang yang berkata begini, ya, bukan di Facebook atau mana, tapi di media sosial. Dia berkata begini, aku percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus, tapi di luar kekristenan ada keselamatan. Saudara paham gak kata-kata ini? Di luar Yesus, di luar Yesus katanya tidak ada keselamatan. Tapi di luar kekristenan ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ini satu permainan kata, jangan sampai terjebak. Saya mau katakan, kekristenan itu identik dengan Yesus. Artinya di luar itu tidak ada keselamatan. Ya? Tidak ada keselamatan. Ketika dia percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara, artinya dia pengikut. Kristen itu apa? Kristen itu bukan agama. Kalau kita katakan sekarang, ya, karena ada konflik ini maksudnya namanya politik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka Kristen itu agama. Ya. Tapi Kristen itu arti kata dasarnya adalah apa? Pengikut Kristus.
pengikut Kristus. Siapapun yang percaya kepada Yesus, dialah pengikut Kristus. Jadi kalau pengikut Kristus artinya di luar pengikut Yesus tidak ada yang diselamatkan. Ya. Jadi jangan dikatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yes, tapi di luar kekristenan ada keselamatan. Gundulmu kata orang. Kalau kata orang Jawa begitu, gundulmu. Ya, kenapa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Ini mempermainkan kaki, ini namanya jangan terjebak dengan siasat iblis. Iblis itu pandai bermain kata. Karena iblis itu suka bersilat lidah. Jadi kalau saudara suka bersilat lidah, jangan-jangan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya katakan bahwa tidak ada ya keselamatan di luar daripada Yesus dan di luar daripada pengikut Kristus. Kekristenan, Kristen itu ada kata ejekan Bu di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kenapa waktu itu pengikut Yesus, gitu ya. Ngejek saudara. Ya, maka terjadi hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di luar kekristenan pun, kalau dia tidak percaya Yesus, tidak ada keselamatan. Ya, saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua orang, bukan? Yes, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk seluruh umat manusia. Keselamatan diberikan kepada setiap orang, siapapun dia berikan. Ya, Yesus itu murah hati. Siapapun manusianya, seberdosa apapun manusianya, diberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, permasalahannya adalah engkau percaya tidak? Ya, karena dia berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dunia. Ya, supaya firman-Nya gini ya. Kalimat selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia atau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, kalau orang yang tidak percaya binasa tidak? Binasa. Bagaimana bisa selamat? Ya, hanya yang percaya. Maka yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 20, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Nah, kalau engkau nggak percaya, apakah engkau selamat? Karena engkau berbuat baik, terlalu baik engkau di dunia ini, ya, kau bisa memberikan dunia ini, persembahkan kepada dunia ini apa yang terbaik dalam hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau bilang, segala kebaikan yang kita lakukan sia-sia tanpa Yesus. Ya, tapi sedikit perbuatan baik yang engkau lakukan ketika Yesus ada dalam hidup, itu sangat berarti. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi perkataannya begini. Orang yang sudah melakukan kebaikan saja, ya, itu sia-sia. Apalagi kalau kita sedikit lakukan kebaikan, tidak ada artinya. Maka itu mari kita berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia menguduskan kita. Dikatakan tadi di dalam ayat, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang-orang yang spesial. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita menjadi orang yang spesial, kita menjadi orang yang dikhususkan. Bilang kiri kanan, kamu dikhususkan. Ya, kamu
dikhususkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia menguduskan kita. Saya ini khusus di hadapan Tuhan. Kita ini semua dikhususkan. Karena apa? Oleh sebab itu kita harus berbeda dari dunia. Karena tadinya kita ditangkap dari dunia, Bapak Ibu Saudara, dari dunia kegelapan menjadi kepada dunia terang, dikhususkan di tempat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tingkat kita, ya, artinya kastanya kita, ya, sedikit lebih tinggi dibanding orang yang tidak percaya. Ya. Bahkan kalau kita bilang bukan sedikit lebih tinggi, tapi jauh sekali perbedaan langit dan bumi. Kenapa? Kita ada di surga, mereka ada di neraka. Ya. Lalu ada sekarang lagi saudaraku yang terkasih, satu pengajaran yang perlu kita hati-hati juga, yang merasa bahwa dirinya benar dan tidak pernah salah. Ya, walau apapun yang sudah saya lakukan, saya pasti salah. Ya, ini juga berbahaya. Jadi orang yang sudah diselamatkan harus dikhususkan. Bapak Ibu Saudara, kita ini khusus. Ketika kita dikhususkan, dia berkata jangan lagi hidup seperti orang dunia. Ya, nggak usah hidup seperti orang dunia lagi, yang sepertinya tidak mengenal Allah. Itu dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita dikhususkan. Kenapa? Karena Allah telah membawa kembali Yesus itu dari antara orang mati. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang khusus. Bapak Ibu Saudara, kita ini dikhususkan, kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Bisakah kita ini hidup kudus? No. Ya. Manusia ini tidak bisa hidup kudus, saudara. Dikit-dikit pikirannya menerawang. Betul? Bagaimana hidup kudus, saudara? Bagaimana kita bisa hidup kudus? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, hidup kudus itu bukan karena orang berbuat zina saja, bukan. Hidup kudus itu, saudaraku yang terkasih, hidup tidak kudus ketika kita juga memikirkan apa yang menjadi kecelakaan bagi orang lain. Bagaimana orang jatuh, bagaimana membuat orang terhina dan segala macam. Ya, hidup tidak kudus itu, saudara, bagaimana ketika kita membenci seseorang, bagaimana ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Itu juga merusak kekudusan kita. Ya. Ya. Jadi tidak hanya saya mah nggak berzina, bersih kudus ya. Dia mah Bapak Ibu Saudara, ada orang membandingkan seperti itu. Ada orang yang berkata begini, ya. Berarti kita lebih kudus dari PSK. Omar. Ya. Mungkin dosanya kelihatan, tapi dosa yang kita lakukan tidak kelihatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang sanggup hidup kudus. Ya, ada orang bilang, oh ini dia mabuk, dia nggak kudus. Ya, dia mabuk. Ya, dia nggak kudus dia karena dia suka mabuk. Padahal di rumah dia suka mie. Jadi terkadang saya bilang kita tidak bisa mengklaim seseorang melihat dari satu arah saja. Di satu sisi mungkin orang ini bisa jatuh, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan sisi yang lain? Ya, kita nggak bisa menghakimi. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, berkata apa? Jangan menghakimi. Ada banyak orang saling menghakimi dalam hal ini. Dia hidup gak benar ya. Dia hidup gak benar. Kemarin dia ngomong kotor dan segala macam. Oke, saudaraku yang terkasih. Tapi ada dosa yang terselubung juga, yang kita tidak pernah sadar. Orang ini ngomong kotor terang-terangan,
tapi kita selalu pikirkan yang kotor. Ya, ada orang yang selalu melakukan dosa, kita katakan dia berdosa. Mohon maaf, kita boleh judge mungkin, ya, dia jual, ya, ada orang bilang jual tol, ya, so, tapi apakah hidup kerohanian kita lebih baik dari dia? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena hari ini, karena kalau kita melihat satu kenyataan yang terjadi, yang melakukan hal itu, tapi saudaraku yang terkasih, di balik itu kita pulang, kita selalu memikirkan hal-hal yang kotor. Tahu? Kita selalu memikirkan hal-hal yang najis. Ya, apalagi anak muda. Ya, lihat Facebook, lihat media sosial. Tahu? Ya, lihat kebuka sedikit begini saja, pikiran sudah menerawang teman-teman. Mohon maaf, ya, awal kita kudus, ya. Anak muda cewek-cewek kalau lihat cowok ganteng, ya. Lalu kemudian kita lihat, lalu kemudian ketika kita lihat ada orang yang melakukan, dia berdosa banget, dia itu, najis dia orang itu. Ya, najis banget itu sama orang, gak usah berteman. Padahal setiap hari pikirannya kok. Coba bayangkan nih, salah satu bukti bahwa dikatakan benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adakah orang yang bisa kudus? No. Kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya tidak bisa kudus. Oleh sebab itu, karena kita tidak bisa kudus, Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Kita sudah dikuduskan. Jadi kalau kita sudah dikuduskan, Bapak Ibu Saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tetap kudus. Amin. Amin. Ya. Bilang kiri kanan, hiduplah dipimpin Roh. Hiduplah dipimpin Roh. Amin. Yang terakhir, yang kedua, saudaraku yang terkasih, ya, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya dikuduskan, tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga diperlengkapi. Saya mau sampaikan bagi kita diperlengkapi. Firman Tuhan katakan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, kata pertama adalah memperlengkapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah khawatir ketika kita harus datang dan melayani Tuhan, harus datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saya harus melakukan? Saya nggak mampu, saya tidak bisa, saya tidak tega. Tidak tega apa? Tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa, malu dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan memperlengkapi. Saya penuh dengan keterbatasan, saya penuh dengan kekurangan. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa nari, dan saya tidak bisa joget. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan memperlengkapi. Jadi segala keterbatasan kita ketika kita ada di bawah pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi kita. Jadi saudaraku, sehingga tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa dia hebat. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kehebatan itu. Ya. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba langsung tinggi sempurna, nggak ada. Ya. Begitu lahir bisa langsung mimpin pujian. Ya. Enggak ada. Begitu lahir langsung bisa berdoa.
Ya, begitu brojol gitu ya. Wah, apa di dalam surga, terima kasih. Wah, enggak. Kalau ada yang begitu kabur, surianya kabur. Viral. Jadi saudara, tidak ada yang tiba-tiba jadi. Ya. Tapi kita akan diperlengkapi. Jadi saudaraku, nggak perlu khawatir kita dalam hidup ini. Kalau misalnya kita disuruh doa, saya nggak bisa doa apa? Lah, nggak bisa doa. Bagaimana ceritanya nggak bisa doa? Ya, udah umur 90 tahun nggak bisa doa. Coba bayangkan saudara, misalnya seperti itu, ya. Apalagi umur 120 tahun suruh doa, nggak bisa doa juga. Bagaimana cerita? Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah memperlengkapi kita. Ya. Jadi ketika kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, Dia menguduskan kita, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Dia memperlengkapi saya dan saudara. Itulah sebabnya di dalam Efesus dikatakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, berketopongkan, berbasuh zirahkan, berkasutkan. Wow, pedangnya pedang Roh. Wow, luar biasa sekali kita ya. Diperlengkapi sedemikian rupa oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita menjalani hidup ini, kita mulai menjalaninya dengan baik. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu saudara, maka hal yang ketiga, saudaraku yang terkasih, Allah yang bekerja bagi kita. Ya. Dia berkata begini, katakan tadi ya, dengan segala, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Allah dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, sebelum Yesus Kristus, di dalam Roma dia berkata bahwa begini, tidak ada satu orang pun yang benar. Dalam Roma 3 ayat 20, semua manusia telah berbuat dosa, tidak ada satu orang pun yang benar. Semua orang, tidak ada yang mencari Allah. Saya mau tanya, apakah selama ini tidak ada orang yang mencari Tuhan? Apakah sebelum Yesus Kristus tidak ada orang yang mencari Tuhan? Ada enggak? Banyak. Banyak yang mencari Tuhan. Dan sebelum Yesus, sejarah mencatat ada agama yang paling tua. Ya, di dalam sejarahnya adalah agama Hindu itu yang paling tua. Agama yang paling tua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mereka juga berusaha cari Tuhan. Mereka mencarinya, ya, mereka lihat gua, mereka lihat batu besar, mereka lihat pohon besar. Ini Tuhan. Semua akibat apa? Dari mereka mencari Tuhan, sehingga mereka menuhankan apapun kira-kira yang menjadi lebih dari mereka. Dalam sejarah itu ya, dalam sejarah ada agama yang paling tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi saya artinya apa? Kita tidak bagaimana mereka percaya, tapi setidaknya ada orang-orang yang mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Oh, tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apa yang mereka cari? Mereka cari Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, itulah sebabnya apa? Dikatakan tidak ada satu orang pun. Mereka semakin cari Tuhan, semakin berdosa. Oleh sebab itulah Yesus turun ke dalam dunia supaya manusia menemukan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu barang siapa yang berjumpa dengan Yesus, dia telah melihat Tuhan. Dan saudara, hal itu dititipkan kepada kita. Kalau kita sebagai orang percaya hidup dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, barang siapa telah melihat kita, dia telah melihat Tuhan. Ketika saya lihat Kokoco, saya sudah lihat Tuhan.
Ketika saya lihat Bapak Nando, Bapak 9 juta, saya sudah melihat Tuhan. Ya, kalau saya melihat Suryadi, saya sudah melihat setengah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mengerjakan segalanya bagi kita. Ya, Dia mengerjakan segalanya apa yang berkenan kepada Bapa. Kita nggak tahu apa yang berkenan kepada Bapa. Kita nggak tahu bagaimana cara memuji Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara melayani Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Tapi Roh itu mengajarkan kita. Amin. Dia bekerja di dalam kita. Ada lagu itu kan? Ada lagu yang bekerja di dalam. Ya. Lagu cepat kayak ini. Coba dicari kamu. Ya. Ya. Dari nanti kita nyanyi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus mengerjakannya bagi kita, supaya kita mengerti kehendak Bapa. Oleh sebab itu ada 3 hal yang kita belajar. Kenapa sih kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Pertama, supaya kita kudus. Itu yang pertama. Kalau hidup kita di bawah pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, hidup kita akan menjadi kudus. Al firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, maka siapapun yang akan mengikut dia harus kudus. Dan dia tidak bisa kudus tanpa dikuduskan. Dia tidak bisa benar tanpa dibenarkan. Saya nggak bisa kudus, kan? Tapi Roh Kudus menguduskan kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kita lihat bahwa ternyata dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita diperlengkapi. Kita diperlengkapi, ya, sehingga kita menjadi satu alat bagi kemuliaan Tuhan. Engkau diperlengkapi dalam memuji Tuhan, engkau diperlengkapi di dalam berdoa. Dan yang tadinya tidak bisa berdoa, ya, ketika awal berdoa disuruh kamu berdoa, apa, begitu kan, ya. Tapi setelah sekian lama, wah, saudaraku yang terkasih, pada nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi lancar. Saudara, itu luar biasa sekali, ya. Jadi Tuhan yang mengerjakan. Dari yang tadinya ketika memuji Tuhan, falesnya 7 keliling, ya. Sehingga yang main musik juga bingung, ini kemana ya? Kemana, ya? Ketukannya kemana, nadanya kemana, bodo amat lah. Yang penting dia nyanyi, kata. Ya. Udah itu yang dimarahin main musik, kamu nggak bisa main musik ya? Ya? Dan dia yang nggak bisa gitu ya, main musik yang salah, lalu kemudian overhead juga salah. Saudaraku yang terkasih, tapi puji Tuhan, makin lama, saudara, dia makin nyanyinya luar biasa. Wow, sehingga apa? Pemain musik pun kewalahan ikutin dia. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlengkapi kita. Ya. Saya dulu mungkin gak bisa ngomong depan orang. Kalau ngomong depan orang, saudara namun terkasih dalam nama Tuhan, getarnya luar biasa. Ya. Mungkin ini bisa bergetar ketika megang, mungkin dulu kan supaya kita nggak kelihatan getar gitu ya, kita pegang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Betul nggak? Untuk kaki kita tersembunyi di bawah mimbar kan, tapi getarannya luar biasa. Ya, tapi akhirnya Tuhan mampukan. Amin.
Tidak ada yang lebih. Tuhan perlengkapi kita. Ya. Yang ketiga terakhir saudara, Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Tuhan tahu saudara tidak bisa kerjakan itu. Tuhan tahu saudara tidak bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tapi Dia mengerjakannya di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan dari kebenaran firman Tuhan, adakah andil kita di dalam menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Ya, kenapa? Dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Kita ini adalah hanya alat. Tuhan bilang apa? Berilah diri. Ya, jadi kita memberi hidup kita, Tuhan akan atur semuanya akan menjadi baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, percayalah, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita.